Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mengingat kembali tentang lisan. Kita belajar tentang menjaga lisan. Kenapa? Karena dengan lisan ini banyak hal yang dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka. Apa saja dosa yang dikarenakan oleh lisan? Jadi apa saja dosa yang dikarenakan oleh lisan? Ya, ternyata dosa lisan itu mendapat dosa. Yang pertama apa? Berdusta. Jadi dosa yang pertama berdusta, yang dilakukan oleh lisan yaitu dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Mungkin kita nanti nemukan ya yang sing gampang berdusta, gampang ngapusi. Nah, ini termasuk golongan yang tidak bisa menjaga lisan. Kemudian dosa lisan yang kedua yaitu ghibah. Ghibah kata Imam Nawawi adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Dalam Al-Adhkar halaman 597, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ghibah adalah sesuatu yang amat jelek tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agamanipun, duniai, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberut, kefasihan tidak, atau segala yang berkaitan dengannya. Jadi cara ghibah ini bisa jadi melalui tulisan, melalui lisan, melalui isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal. Loh, apa sakit? Ghibah kali isyarat sakit. Biasanya sering digawe kali tiang-tiang ghibah ini kali isyarat ndak menapa, Bu? Mata. Mendeling nggih. Iku ngono iku. Awale, Bu. Kepala, nggih, nomale. Mulut, wow sampun, nomale. Kali tangan. Lek tangan apa? Lek wong gendeng biasa tangane pripun? Oh, miring iku lah, ngoten nggih. Niku nggih ghibah. Nggih. Kali isyarat tangan, kali mata, kali kepala, nah, dan lain sebagainya. Dan itu termasuk ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Jadi bagaimana? Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Oh, kenyataannya panjang ngono. Terus pripun terus jawab Nabi,
Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibainya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Jadi boten apa? Boten api menceritakan kejelekan orang lain walaupun kenyataan. Kecuali ketika kita dimintai pendapat tentang seorang, bagaimana dengan dia, supaya tidak terjerumus misalnya, silakan. Tapi lek wonten kepentingane tiba-tiba membicarakan seseorang, menghibainya, lah itu mengakibatkan kita pahalanya bisa habis gara-gara lisan. Kemudian yang ketiga, dosa lisan itu yaitu namimah, suka mengadu domba. Korban domba mboten napa-napa, tapi lek mengadu domba niki mboten aksal. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Jadi namimah ini sejelek-jelek perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab kubur. Ibu-ibu nanti mirengaken mendengarkan tiang diazab kubur. Dari nanti ke, peti melayu malah ke. Mari dikubur kok nangis tengah malam ke, keruk mireng lah. Niku sanes azab kubur. Niku kuntilanak, jin menyerupai seseorang. Misalnya ya karena mungkin banyak dosa ketika dikubur nangis, nah, kita mendengar karena kasih dengar misalnya. Lah niku sanes azab kubur, bisa jadi niku karena jin yang menyerupai. Karena banyak orang yang takut dengan perilaku dia dulu waktu hidup. Nah, kembali balik, jadi Nabi niku melewati suatu makam. Kemudian beliau berkata, yu'adzibana nih, wa ma yu'adzibani fi kabir. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min bauli wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Nah, ini diazab kubur kata saya perkara sepele, tapi ini dilihat mereka berdua disiksa, itu kata Rasulullah. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena apa? Karena tidak menutupi diri dari ketika kencing, tidak bersuci ketika kencing. Lalu katanya sepele di kalangan bapak-bapak. Tetapi ini ternyata perkara ini yang bisa menyebabkan seseorang diazab di kubur. Nah ini baru dikubur, belum lagi di neraka kelak. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang kedua, adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Nah ini hadis riwayat Bukhari nomor 216 dan Muslim nomor 292. Jadi perkara kencing kali mengadu domba itu yang mendapat siksa di kubur. Oh berarti berat ya. Ini berat, mendingan menang zikir kalian, zikir zikrullah daripada membicarakan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, bahaya lisan itu adalah mengejek orang lain atau istihza, mengejek, ngilok-ngilok nih, mengejek orang lain. Biasanya mengejek orang lain ini berlaku mulai anak kecil gitu, mulai TK, SD dibully, saat ini bahasanya dibully, saya betul-betul dibully. Diejek-ejek istilahnya. Nah kadang berlebihan, dilik-dilik saya mati, wonten itu. Nah kadang berlebihan mengejek-ngejek. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi sifat melecehkan dan meremehkan ini termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini hadis riwayat Muslim 91. Jadi sebutan tiang sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kasusnya sepele nih. Meremehkan orang lain betulnya banyak kata. Menganggap orang lain, aku akeh dosane ku, soalnya rupane elek ireng. Lah niku. Aku akeh dosane ku sebabnya napa? Bajune biasa-biasa wae. Aku akeh dosane ku sebabnya napa? Oh, tidak berharga itu ya, mungkin karena dia lusuh. Oh, ibu macam-macam pun. Ya, sehingga meremehkan orang lain pernah terjadi di Amerika Serikat. Waktu itu suku Indian dihabisi berjuta-juta, entah 100 juta atau berapa juta di bawah anak dihabisi, genosida, dibunuh. Awalnya Indian itu adalah Islam, banyak yang Islam, tapi dihabiskan oleh pendatang Amerika. Bahkan kulit hitam pun dihabisi karena yang sombong. Karena yang mereka anggap kulit putih mesti berwibawa, belum tentu. Ya ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam contohnya para sahabat yang terompahnya saja itu kelihatan di surga. Sinten namanya? Bilal bin Rabah. Ya. Itu awalnya budak hitam legam. Tetapi beliau Allah berikan kelebihan, adzannya enak, suara adzannya bagus, kemudian tauhidnya juga lumayan kuat, walaupun disiksa dia masih mempertahankan keislaman, sehingga terompahnya saja kedengaran di surga. Terompahnya mawon. Berarti kalau terompahnya ada di surga, ya berarti tiangnya masuk surga. Sandal-sandalnya datang surga. Sak tiangnya maksudnya ngoten. Itu bahasa halus. Jadi sifat sombong itu kadang bersarang di hati manusia yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih kuat, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa gelarnya lebih banyak, profesor, dokter, kemudian titik-titik ME, MA, MP dan sebagainya. Gelarnya kuat, ada kuat sampai mikul gelar mawon. Sehingga kadang menganggap orang lain tidak berpendidikan, kurang cerdas, masih bodoh, kurang ilmu dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya kepada surganya Allah tidak hanya orang bertakwa, berilmu dalam artian tingkat tinggi, tetapi orang biasa pun Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, walaupun mungkin ilmunya sebatas dia cuma meneng guru ngaji, menjaga lisannya, menjaga hatinya, itu masya Allah bisa masuk surganya Allah daripada orang yang bergelar rentetan gelar kata banyak tetapi dia gunakan untuk menghina umat Islam, menjauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Karena nilai seseorang itu, Allah menilai seorang dilihat dari apa? Takwanya. Nah, itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah nihaya atau meratapi orang mati. Jadi jika seseorang ada saudaranya yang wafat, yang meninggal dunia, ya, kemudian dia miso-miso, naudzubillah min dzalik, meratapi berlebihan, nah ini sangat termasuk nama dosa. Jadi memang yang dianjurkan adalah banyak istighfar. Seperti saudara kita untuk Palestina, satu keluarga habis
sampai ibaratnya satu suku, satu peleton itu habis. Tapi apa kata mereka? Tidak menghina Allah, tidak menghina kondisi dan keadaan, tapi mereka mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin mereka yang mati syahid masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil yang mati syahid insya Allah bersama Nabi Ibrahim kelak. Ya. Jadi kemudian yang keenam adalah yang dosa lisan itu suka berdebat. Dalam hadis disampaikan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Nah ini buatan saya. Suka berdebat terus sampai marah-marah, meso-meso, ini tidak boleh. Walaupun kadang kita benar, kadang kebenaran itu tidak disampaikan dengan berdebat, kadang kebenaran disampaikan dengan diam. Gini teman-teman. Oke, walaupun kadang kita muncul diganggu tonggone sampai dibuang, tidak usah berdebat, lihat yang betul paham. Dia mau dibakar nih sama nih. Terus kesabaran itu akan bernilai pahala bagi kita. Jadi ketika kita didolimi orang lain, kita doakan justru lisan kita daripada membantah, daripada berdebat, dan lebih manjur, lebih makbul doanya ketika seseorang terdolimi adalah dengan apa? Berdoa yang baik. Ya Allah, mungkin yang niku paringi apa? Hidayah, enak atine adem. Lek podo-podo panase, wah atine melok panas, greges. Tambah rugi, kira mboten. Makanya itu yang sabar niku surgane disian, tenang mau. Gitu? Kan wonten pisang niku nggih. Jadi wonten pohon niku ditebang cek kuate. Akhirnya napa? Pohon niku bendino diilok-ilokne. Oh, kamu pohon jelek dan sebagainya. Oh, bendino teman-teman. Akhirnya dangu-dangu pohon niku stres, mati. Lho niku pohon lho, Bu. Akhirnya dipotong gampang. Awalnya angel kan dipotong. Jadi tiap hari diilok-ilok nih kurang lebih selama sebulan atau setahun gitu loh. Lah sampai kalian menungso, lek sering diilok-ilok nih, lama-lama gimana? Mati. Ini pancen mati kewe mangke. Tapi cepat tidaknya itu jadi ukuran. Makanya dianjurkan senyum. Bapak tuh kerja, ibu senyum. Nah ngoten nggih. Sama bapak kita beliau nggih senyum bisa sami-sami senyum. Pokoknya wonten barene lek senyum, lek cemu dhewean dan niku kuwatir nggih. Kuwatir teh obate ngoten nggih. Nah niku. Jadi kenapa tabassum kali akhi ka sedekah? Jadi senyummu kepada saudaramu niku sedekah karena senyum itu menambah kekuatan. Panjenengan ditekani tiang senyum kali tiang merengut, seneng sing pundi? Sing senyum. Dok, bicara putrane pun dugi moro merengut. Padahal panjenengan nyambutnya senyum. Akhirnya boten lega. Tapi kalau senyum akhirnya membuka hati kita, tenang rasanya. Kemudian yang ketujuh, apa? Suka memuji berlebihan. Ini boten asal, berlebihan karena segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji berlebihan, ya, tidak sesuai dengan faktanya, hati-hati bisa jadi dia mancing-mancing, mancing-mancing kepada kita, kemudian bisa jadi juga menipu diri kita. Nauzubillah min dzalik. Dan terus bagaimana cara lepas dari dosa karena lisan? Yang pertama jelas taubat kepada Allah, menyesal, berhenti dan kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi kembali. Andai kata ada harta yang diambil, ya minta kehalalannya atau dikembalikan. Nah itu caranya. Kemudian yang kedua, lepas dosa lisan itu, mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikannya pada hari kiamat ini dapat itu. Kemudian kita harus menghindari dari majelis yang di dalamnya ada dosa lisan. Misalnya panjenengan lek mertamu tonggone sebelah niku, mesti sing diomong wong liya pun kerasan jenengan Bu. Cepet-cepet pergi
Oh, aku lek misale rewang be wong iku mesti kok diomongno kok bojone, lek bojone anake, lek anake mantune, nggih. Anake ndak ono mantune gak ono putune diomongno, oh putuku. Kaya ngono lho, wis ditukokno iki njaluk iku. Kadang sik nangis, diapakno arek iki yo. Jadi kata nggih, mugi-mugi kita oleh Allah dijaga lisan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.